teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Wasti dari kelas S2B Reguler Sore, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logika dalam filsafat dari mata pelajaran Pak Anco SSOS MPD. Dalam berpikir secara filsafat, saya membuat 6 kesimpulan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian logika, yang kedua ada pengenalan logika dalam filsafat, yang ketiga ada jenis-jenis logika dalam filsafat, yang keempat ada penerapan logika dalam filsafat, yang kelima ada tantangan dalam penggunaan logika dalam filsafat, dan yang terakhir ada logika dalam membentuk pemikiran kritis. Yang pertama itu ada pengertian logika. Pengertian logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat dan jenis cara berpikir, termaksud hubungannya dengan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Logika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni logos. Dalam bahasa Yunani, logos memiliki berbagai macam arti. Di antaranya adalah kata, pemikiran, ide, argumen, atau prinsip. Logika adalah tantangan penalaran atau studi tentang prinsip-prinsip dan kriteria, kesimpulan dan demonstrasi yang valid. Logika adalah ilmu yang mencoba untuk membedakan penalaran yang baik dan penalaran yang buruk. Yang kedua, ada pengenalan logika dalam filsafat. Pengenalan logika dalam filsafat, logika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang cara berpikir yang benar dan valid. Dalam konteks filsafat, logika digunakan untuk memahami argumen-argumen yang disampaikan oleh para filosof dan mengevaluasi kebenaran dari argumen-argumen tersebut. Dari filsafat atau dalam filsafat, logika sangat penting karena dapat membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang realitas. Melalui logika, kita dapat membedakan antara argumen yang benar dengan argumen yang salah, sehingga kita dapat membuat kesimpulan yang tepat mengenai suatu hal. Selanjutnya yang ketiga itu ada jenis-jenis logika dalam filsafat. Ada beberapa jenis logika yang umumnya digunakan dalam filsafat. Di antaranya adalah logika proposisional, logika predikat, dan logika modal. Logika proposisional mempelajari tentang hubungan antara proposisi-proposisi, sedangkan logika predikat mempelajari tentang hubungan antara predikat dan subjek dalam proposisi. Sementara itu, logika modal mempelajari tentang kemungkinan dan keharusan dalam proposisi. Setiap jenis logika memiliki aturan-aturan tertentu yang harus diikuti dalam penggunaannya agar dapat memberikan hasil yang valid dan benar. Selanjutnya yang keempat itu ada penerapan logika dalam filsafat. Logika dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam filsafat, seperti etika, metafisika, dan epistemologi. Dalam etika, logika digunakan untuk mengevaluasi argumen-argumen moral dan memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai tindakan yang benar atau salah. Dalam metafisika, logika digunakan untuk memahami hubungan antara konsep-konsep dasar seperti ruang, waktu, dan substansi. Sedangkan dalam epistemologi, logika digunakan untuk memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita dapat memastikan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Yang kelima, ada tantangan dalam penggunaan logika dalam filsafat. Meskipun logika sangat penting dalam filsafat, penggunaannya juga memiliki tantangan-tantangan tertentu. Salah satunya adalah masalah terkait dengan bahasa. Bahasa manusia seringkali ambigu dan tidak jelas, sehingga sulit untuk menentukan makna yang sebenarnya dari suatu ungkapan. Selain itu, logika juga dihadapkan pada masalah tentang asumsi-asumsi yang mendasari argumen-argumen tersebut. Asumsi-asumsi ini seringkali tidak jelas atau tidak disadari, sehingga dapat mengarah pada kesimpulan yang salah atau tidak benar. Dan yang terakhir ada peran logika dalam membentuk pemikiran kritis. Logika memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis seseorang.
Dengan menggunakan logika, seseorang dapat membedakan antara argumen yang benar dengan argumen yang salah, serta dapat mengevaluasi kebenaran dari suatu proposisi. Dalam konteks pendidikan, pengajar logika dapat membentuk suatu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, sehingga mereka dapat membentuk keputusan yang lebih tepat dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah logika merupakan cabang filsafat yang sangat penting karena dapat membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang realitas. Ada beberapa jenis logika yang umum digunakan dalam filsafat. Di antaranya adalah logika proposisional, logika predikat, dan logika modal. Meskipun penggunaan logika dalam filsafat memiliki tantangan-tantangan tertentu, logika tetap memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis seseorang. Oleh karena itu, pengajar logika dapat menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Sekian presentasi dari saya tentang logika dalam filsafat. Jika ada kata-kata yang kurang atau kalimat-kalimat yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.